sambil bengong, sambil merhatiin kita. Kayak muka bingung, kayak ngasih tau kode kayak ngapain sih di situ gitu. Terus ditanya lagi, ini kamu cuma bertiga? Iya Bu. Lah, itu di mobil siapa? Baru gua ngelangkah, gua ngeliat ada sosok bayangan tinggi gede. Nah itu dia keluar begini. Mayatnya itu dibuang, ditaruh di kolong kasur. Yang pas temen gue tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang narasi misteri sama gue Randi Mulya. Dan seperti biasa gue sudah mendatangkan narasumber. Dan kali ini kejadian di luar nalar yang dialamin saat dia di sebuah villa bersama teman-temannya. Nah, kita langsung ngobrol sama narasumber kita kali ini. Halo Bang Alfi. Halo Bang. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Bang Alfi, kejadian di sebuah villa ini, Ya. kalau boleh tahu daerahnya di daerah mana nih Bang? Ini di daerah Bandung, tapi gue nggak begitu boleh ngejelasin di mananya detailnya gitu. Di tempat villa ininya nggak boleh gue detail gitu. Karena ada hal krusial yang Iya, terjadi ya? Oke. karena banyak yang dialamin gitu. Dan ada tragedi yang emang nggak bisa Iya. disebutin juga tempatnya jadinya ya. Oke, dan ini lo kesana di tahun berapa Bang? Kapan nih? Di tahun 2023 di bulan Januari. Oh, belum lama berarti Belum, ya? masih lumayan lah. Masih baru banget tahun ini soalnya. Boleh di spill dikit gak sih Bang, misalnya kayak tempatnya, bentuk bangunannya kah atau apanya kah? Atau apa yang terjadi di sana, boleh di spill dikit gak sih? Boleh. Jadi bentuk bangunannya itu bangunan Belanda dan semua ornamen-ornamennya Belanda juga. Dan akhirnya di situ gue ngalamin kejadian-kejadian aneh dan akhirnya terungkap sebuah cerita di balik villa itu gitu. Dengan apa yang kalian alamin di sana juga. Ya. Oke, nah kita tahan dulu nih Bang ceritanya nih Bang. Buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri, DM aja ke Instagram Narasi Misteri atau klik linknya di deskripsi di bawah. Dan Bang Alfi nanti di dalam video juga akan ada atok-atok yang digambarin nih sama timnya Narasi Misteri. Ya. Misalkan ada sosok atau apapun yang dilihat sama Bang Alfi atau teman-teman alamin di sana gitu. Dan yaudah kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Alfi kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Alfi, awal mula kejadian yang lo alamin gimana nih Bang? Jadi awal ini tentang gue sama teman-teman gue bertiga. Ini perjalanan gue ke villa di daerah Bandung gitu Bang. Awalnya ini gue abis menangin project bertiga. Gue inisiatif lah sama temen gue. Dan gue bilang, kita liburan aja yuk nih, bertiga aja. Soalnya budgetnya gak cukup. Terus akhirnya gue serahin tuh semua ke temen gue. Gue serahin semuanya. Gue gak bisa ikut survei ya bro gitu. Lu aja berdua gitu. Nah temen gue satu nyaut tuh. Ya udah biar gue yang ngurus. Terus akhirnya gue dapat kabar. Kita jadi ya liburan ini kesini ya. Oke. Akhirnya gue lihat fotonya, gue tanya dong, ini seriusan dengan budget yang minim ini kita dapat villa yang segini. Jadi bentukan villanya itu benar pure bekas rumah Belanda dan masih banyak ornamen-ornamen hiasan-hiasan orang Belanda gitu Bang. Dan di depannya itu masih ada gapura gitu, tapi ada 2 patung kiri kanan.
patungnya itu ditutupin dengan kain putih. Bangunan tua berasa terlihat tua dan emang asli bangunan tua Belanda, pure banget, dan masih ini gue juga nggak tahu nih layak apa enggak. Tapi kan otomatis itu kan villa kan, disewain ya, betul layak dong. Oke, akhirnya gue percaya karena udah temenan lama juga sama dia kan. Habis itu kita kumpul di rumah temen gue, kira-kira itu habis maghrib lah. Habis maghrib, ngumpul, cuma cek perlengkapan, and then kita berangkat di jam 8. Di perjalanan, kita start masih aman, dan di situ gue masih bertanya-tanya sama temen gue, coba lihat fotonya deh, kayak gue kurang yakin deh ini worth nggak sih buat kita gitu. Enak gak sih buat diinepin gitu. Oke, gue lihat, dikeluarin lah HP-nya dari kantong sama temen gue. Nih, lihat nih. Sumpah ini yakin nih, villa nih. Menurut gue, kita pulang aja yuk. Itu nggak enak banget nih villa, gue lihat. Soalnya di gambar itu bener-bener yang villa yang bukan kumuh sih, lebih tidak layak dihuni itu bang. Soalnya emang bener-bener pure bangunan Belanda zaman dulu gitu. Tapi bangunannya nggak hancur atau apa enggak? Enggak, rapi. Cuma emang konsepnya itu konsep rumah Belanda, dan emang ada sisi-sisi kayak takut-takut gitu, kayak udah lama nggak dihuni lah pokoknya. Ya udah, ditarik lagi dong HP-nya sama temen gue. Udah lu jangan banyak bacot lah, kita penting liburan gitu. Ya udah, berangkat, terus di pertengahan jalan mobil kempes bannya. Akhirnya kita minggir sebentar, kita ganti semua peralatan, ban kita copotin semua, untung bawa ban serep bang. Kayak gitu. Pas udah itu kan selesai semua, aman. Cuma di situ temen gue ini merasa berat banget pundaknya bang. Dia bilang, aduh ini apa gue kurang tidur apa gimana ya Pi ya, gue berat banget pundak gue gini, lu bisa bawa gantian gak bawa mobilnya gitu. Gue bilang sorry gue nggak bisa nih gitu. Terus ya udah dilanjutin, akhirnya nyampe lah tuh di keluar tol itu, udah di daerah Bandung. Kan ada jalan bercabang kiri kanan, nah kita ambil sebelah kiri. Nah itu pas kita belok, di situ gue ngeliat ada sosok bapak-bapak tua dengan pakai pakaian pangsi. Di sini ada ikatan kepalanya warna biru. Nah di situ bapak-bapaknya mau ngeberhentiin mobil gue bang, sambil megang kain putih yang ada di gambar yang tadi gue lihat di patung. Di situ juga cuma gue doang yang ngeliat, dan temen gue tuh langsung ngebut gitu kan pas gue lihat ke samping sini. Taruh ada yang minta berhentiin. Udah lanjut aja. Nah dia si abah-abah ini nginin ngasih kode, nggak tahu ngasih kode atau apa, pokoknya kain putihnya diinginin ke arah mobil kita gitu. Dengan wajah yang ramping, tapi di sini senyumnya senyum gimana sih, senyum serem gitu sih gitu. Yang itu masih kepikiran banget di pikiran gue sampai sekarang gitu. Dan gue baru pertama kali nemuin orang yang kayak gitu. Gue cuekin lah, mungkin halusinasi gue kali ya. Soalnya temen gue yang berdua itu, yang paling belakang juga gak ngeliat sama sekali itu ada bapak-bapak gitu. Cuman lo doang yang ngeliat? Iya, cuman gue doang. Dan habis itu oke lah, mungkin halusinasi, jalan dong. Pas mau sampai di dekat villanya, ini gapura yang tadi gue ceritain, gapura selamat datang. Nah di sini ada patung, ini ada patung juga, dan itu ditutupin itu kan kain putih itu. Habis itu pas gue sama temen gue mau nyampe, itu ada kucing lewat bang, dan kita itu mobil kita itu berasa nabrak, dar gitu. Berhenti dong, rem mendadak semuanya. Soalnya ada suara kucing gitu bang, kayak kucing ke lindes gitu, dia ngeluarin suara kan. Panik dong, kita turun semua, langsung kompak turun. Pas lihat, nggak ada kucingnya. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Dan itu lo turun di saat ngelindes langsung turun? Iya, karena emang
Ya takut bang, namanya takut kena sial kan, mitosnya begitu kan. Ngerem mendadak dan langsung turun tuh nggak ada kucingnya? Nggak ada. Nah di situ kita bertanya-tanya kan, lah mana kucingnya? Disenterin sama temen gue ke kolong-kolong, nggak ada. Gue bilang, udah cabut aja yuk, kita nggak usah dah, biarin aja angus deh DP-nya, biarin dah, pulang aja. Di perjalanan kita udah banyak yang aneh bre, gitu, cabut aja lah gitu. Si temen gue ini masih kekeh, nggak udah, jangan banyak bacot, kita liburan aja di sini aman, gue yang jamin. Serius nih, bilang jamin ya. Iya udah lu tinggal duduk doang pi, gitu. Ya udah, pas kita naik ke mobil, begitu jalan, masih pelan posisinya, masih pelan. Nah di mobil kayak ada yang ini bang, apa gajelugan gitu, tak begitu. Kayak ada yang kita lempatin sesuatu benda. Terus pas gue suruh temen gue ngambil barang ke belakang, ngambil kantong kresek ada berisi mie. Pasan gue nengok, nah itu ada kucingnya. Temen gue juga ngelihat yang gue suruh ambil. Kucingnya bener kucing yang nggak mati, yang duduk begitu, kucing hitam. Dan dia ngeliatin laju mobil kita. Nah temen gue yang bawa mobil itu nggak ngeliat kayak, lu ya berdua ya, udah deh jangan aneh-aneh deh gitu. Nah ini temen gue masih pala batu banget gitu, masih kekeh lah dia. Dan habis itu berhentilah gue, berhenti di warung. Jadi ini warung, nah di sebelah sananya itu villa. Jadi ada 3 villa gitu bang. Yang satu emang bener villa di huni, ada anak-anak muda juga. Yang satu villa, yang satu lagi kosong, yang satu lagi nah itu villa gua yang rencana mau kita inapin di situ. Nah sampai di warung, karena kita lapar, akhirnya kita beli mie, kita nyeduh kopi. Nah gua nanya mie kan, bu masih ada mie-nya nggak? Oh nggak ada, mie-nya kebetulan habis gitu. Tapi kita boleh numpang masak mie nggak? Kita bawa mie gitu. Akhirnya kita masak di situ, diizinin. Terus ibu-ibu tuh nanya, mau kemana Kang gitu? Oh kita mau liburan bu ke villa yang di depan situ. Terus dia bilang sambil bengong, sambil merhatiin kita, kayak muka bingung, kayak ngasih tau kode kayak ngapain sih di situ gitu maksudnya. Terus ditanya lagi, ini kamu cuma bertiga? Iya bu. Lah itu di mobil siapa? Pas gue ngeliat, kan dia bilang itu di mobil siapa? Itu kita langsung nengok semuanya bareng. Nengok, ya nggak ada. Ibu-ibu itu ngeliat, kata dia ada sosok orang tua pakai pangsi hitam, ada ikat kepala Sunda gitu. Sumpah. Yang tadi lo lihat, dia ngomong gitu. Gue langsung punya pikiran, apa yang tadi ya? Gue udah punya pikiran kayak gitu, cuma gue nggak ngasih tahu sama temen gue gitu. Cuma kayak gue pura-pura kayak, oh ya udahlah bu, kita lapar lah, mungkin ibu ngantuk kali gitu. Kira kita bercandain kan, biar nggak terlalu serius banget, karena udah malam juga, mungkin dia capek. Akhirnya di situ makan. Terus gue nanya sama ibu warung, bu, ini di villa yang saya mau inepin itu rame nggak sebelumnya? Oh rame banget, rame gitu. Tapi dengan nada yang kayak nutup-nutupin gitu. Curiga gue gitu. Di villa itu yang gue bingungin, kok gue nggak nemuin penjaga villanya gitu. Kan gue nanya sama temen gue, lah ini penjaga villanya mana? Kagak nih, gue udah megang kuncinya gitu. Dan temen gue bilang, gue udah ketemu kemarin gitu. Sebelumnya gue kesini dulu gitu, sekalian mampir lah gitu. Ada rumah temen gue di sini. Oh ya udah, gue percaya aja kan. Nah gitu baru kali itu tuh gue ketemu nyewa villa langsung megang kuncinya. Ya udah terus lanjut. Pas temen gue nurunin barang di mobil, kita semua ngeluarin barang-barang, gue bawa PS semua kan di mobil itu
ya layaknya seorang liburan lah, gitar. Ya udah kira kita nurunin barang. Pas gua mau nurunin barang, gua ngeliat ada sosok perempuan bang di pintu. Jadi ini mobil parkiran, di parkiran nih. Nah itu di depan situ pintu, tapi ketutup sama tiang gitu, tiang yang buat yang kit 2 itu loh, yang biasa di depan rumah itu, pilar. Nah di situ gue ngeliat ada sosok perempuan bang, rambutnya segini, cantik, dia senyum sama gue. Gue bilang, ini siapa sih malam-malam, kata gue. Gue bilang sama temen gue, ada cewek tuh. Ah cewek apaan, gila lu ya, tuh lihat itu ada cewek gitu. Ah gila lu Pi, dia dikeplak kepala gue, halu lu. Ya udah, kita buka kuncinya, masuk dong. Emang ini pure bangunan Belanda yang tempo dulu banget. Ini ada lukisan 2 orang Belanda gitu, dan ada patung-patung yang ya identik dengan patung-patung klinik gitulah pokoknya. Dan ada banyak ornamen-ornamen yang menurut gua itu menambah aura serem gitu. Ini bukan villa menurut gua gitu. Terus gue nanya lagi sama temen gue, ini seriusan budget segitu kita dapat segede ini? Seriusan? Bisa lepas kunci lagi? Seriusan dulu, tenang aja di sini, gue ngatur semuanya. Ya udah. Ini kalau boleh tahu harga sewa waktu itu berapa? Harga sewa waktu itu 1,5 juta sih bang. Untuk berapa lama? Untuk ya 2 hari. 2 hari? Iya, tapi kita dapat 3 hari. 3 hari 2 malam? Iya. Oh. Nah, satu rumah tuh ya? Satu rumah. Murah. Ada kolam berenangnya. Dengan segede itu kita nempatin cuma bertiga gitu. Ada ruang fitness gitu kan. Ya udah. Gue beres-beres, semuanya beres-beres. Kamar kita satu-satu bang. Jadi di bawah semua, nggak ada yang di atas. Itu ada lantai 2, kita nginep di bawah semuanya. Kita bebenah, masukin barang semuanya, istirahat. Pas mau istirahat itu, gue diganggu pada saat semua orang-orang teman-teman gue itu udah pada masuk kamar satu-satu. Nah pas gue lagi asik di kamar, itu ada yang ngetok kamar gue bang. Gue kirain itu temen gue yang satu, karena kamar gue sama kamar dia depan-depanan. Gue kirain dia emang orangnya iseng gitu. Udah tidur, main yuk gitu. Itu 3 kali suaranya, nggak gue tanggepin. Gue pikir temen gue kan. Akhirnya gue teriak dari dalam, besok aja lah, orang udah malam begini lu main ntar ada apa-apa lu. Terus habis itu udah suara ketawa. Ini tapi ketokannya ketokan santai. Tok 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 begitu, nggak buru-buru. Suaranya suara temen lo? Iya, suara temen gue yang ada di kamar depan. Takut juga nih gue, anjir. Gue teriak lagi, jangan bercanda, udah malam. Gue bilang kayak gitu, ketawa lagi. Di situ gue mulai takut bang. Gue beraniin, akhirnya gue mencoba untuk bangun kan, penasaran. Terus ya udah, gue bangun dengan gue megang bantal. Gue begini bang, sambil megang bantal, buka pintu kan. Ini megang bantal kalau temen gue pengen gue sambit bang. Tapi pas gue buka pintu, buka begini, anjing gak ada orang. Gue lihat
kiri, dapur nggak ada apa-apa. Gue liat lagi ruang tamu. Terus akhirnya gue samperin temen gue. Gue ketok kan kamarnya. Woi, jangan bercanda lu tadi ngetok-ketok kamar gue ya. Kalau buka dong, dibuka sama temen gue. Apaan, orang gue lagi baru banget abis mandi gitu. Lihat aja nih, pakai kolor gitu. Seriusan. Ada juga lu ke kamar mandi gue minta sampo. Iya, kata gue minta sampo di kamar mandi. Disamperin sama lo untuk minta sampo? Iya. Di waktu yang bersamaan? Iya. Tapi temen gue nggak ngasih sampo karena kan dia lagi dipakai, kata dia gitu. Sorry tadi nggak bisa ngasih sampo gitu. Gue kirain lu nyamperin ke kamar gue, lo marah gitu, Ping. Apaan sih, aneh. Kagak, lu tadi ngetok kamar gue juga. Berantem lah. Berantem ada hubungan. Gini. Lu yang tadi ini. Nah, capek dong gue berdua, udah kayak udahlah, udah mungkin sama-sama capek lah. Udah malam, bego banget berantem begini juga. Kira kita berdua masuk kamar masing-masing. Masuk. Pas gak lama kita mau masuk, di kamar mandi suara air, Bang. Suara keran. Gitu, suara air gimana sih? Kita kompak kan, langsung nengok ke arah kamar mandi. Pi, terus gue manggil temen gue. Bre, lihat Gi. Lihat Gi. Kita ben dorong-dorong kan, Bang. Akhirnya kita berdua gak jadi ngeliat. Tutupan pintu. Kira tidur kita, bangun pagi kan. Sialannya ini, gue mau kencing. Baru banget gue tidur 3 jaman lah. Gue mau kencing. Bangun dong gue ke kamar mandi. Dengan gue bangun, gue masih ingat ada suara keran itu. Anjir, apes nih gue ketemu setan nih. Ya udah, memberanikan diri dong, karena emang kebelet kencing juga. Soalnya kamar mandinya yang ada di dalam tuh cuma si temen gue doang yang di depan. Yang lain kita kamar mandi tuh di luar gitu. Dia doang yang dapat kamar mandi, curang menurut gue. Kira gue keluar, beraniin diri, baru gue ngelangkah, gue ngeliat ada sosok bayangan tinggi gede. Dia itu dari balkon belakang, karena di villa ini belakangnya ada taman gitu, Bang. Kayak model hook gitu di tembok. Nah itu area kita gitu. Nah itu dia keluar begini gitu. Dari bungkuk terus langsung ke atas gitu. Dengan cepat. Terus ada angin gitu kan kencang. Di situ sorry, merinding tuh. Di situ langsung yang tadinya mau kencing, gue ngajak kencing, gue tahan sampai subuh. Akhirnya gue baru kencing itu bareng temen gue. Ini temen gue nih aman-aman aja nih yang sebelah nih. Dia nggak digangguin apa-apa nih. Akhirnya gue minta temenin. Karena temen gue yang satu ini paham agama banget lah, ngaji. Dia pinter ngaji lah gitu. Mungkin menurut gue ya dia aman karena dia bisa ngaji gitu. Ini temen yang nggak diganggu ya? Iya, yang diganggu. Kan gue bertiga kan. Yang satu tuh pinter ngaji dia. Gue minta anterin sama dia dong karena dia mau sholat subuh kan. Akhirnya gue ke kamar dia minta tolong. Bareng yuk. Lu mau sholat kan? Lu mau sholat, Pi? Katanya. Alhamdulillah. Akhirnya kita ke kamar mandi bareng. Terus gue bilang, enggak, gue gak pengen sholat. Malah gue bisa ngeliat setan. Kayak gitu. Bercanda lu. Gue gak lagi bercanda gitu. Gue langsung bete kan. Orang lagi serius begitu kan. Dibilang, ya lu emang berisik banget berduaan lu. Lu ada apa sih semalam gitu, kata temen gue yang ini. Gue ngeliat setan berduaan, gue disengin gitu. Makanya ngaji, sholat, malah digituin sama temen gue gitu. Oke lah, gue gak mau debat kan masalah agama. Ini temen yang tadi nyetir juga? Orang yang sama, yang gak pedulian itu? Iya, itu. Dia yang gak diganggu itu.
akhirnya aman tuh, dia sholat, gue mandi sambil pipis juga, kencing juga. Temen gue belum bangun, yang satu tuh yang di depan kamar gue. Terus gue mau isengin temen gue kan, yang di depan kamar ini. Gue mau isengin, pas gue buka, lah nggak dikunci kamarnya. Pas gue liat ke dalam, gue nyariin dong, nggak ada. Menurut gue ada bantal di bawah tempat tidur gitu. Tempat tidur lumayan agak tinggi dan bisa nyelos itu. Gue liat lah, gue ngeliat ada temen gue Bang di kolong kasur itu. Hah? Iya. Terus gue bangunin, bre bangun bre. Dia kan jeduk kan, duk gitu. Lah, gue bisa di bawah ini tempat tidur. Dia minta tolong kan sama gue, tarik dulu. Gue keluarin, gue kasih minum. Dia kaget juga kan, shock. Dan habis kejelot juga. Gue nggak tidur di bawah Pi, semalam gue di kasur. Sampai nggak lama kita ketemu setan itu yang digangguin, itu gue tidur di kasur. Terus lu sleepwalker kali, gue bilang kan, karena gue masih positif vibe banget kan. Positif banget lah pikiran gue. Lu sleepwalker kali gitu gue bilang. Tapi dia bilang enggak, gue tidur di kasur gitu. Dan lu pikirnya pakai logika dah, gue mana mungkin bisa sampai ke pojok banget. Seandainya gue sleepwalker, dia bilang kayak gitu. Dan dengan posisi selimut rapi ituan kegubet, dia kayak dililit selimut begitu tidurnya. Gue langsung ngompak bilang, sumpah ini villa ada setannya. Itu baru belum nyampe seharian itu. Dari malam sampai pagi pun kita masih diisengin gitu. Ya udah, gue bilang dong sama temen gue ini yang pintar ngaji itu. Ini nggak beres nih, lo dapet villa nih gitu. Gua sama namanya gue samarin aja gitu. Si Ucup disengin mulu, udah dua kali 3 kali bahkan, baru banget kita nyampe gue disengin mulu nih di sini, pindah yuk. Temen gue nggak ngegubris deh itu. Gue ngomong pas lagi kita mau main PS di ruang tamu. Di pagi itu kita main PS sambil ngisi waktu. Akhir temen gue si pinter ngaji ini, dia emang lagi gak enak badan gitu. Dia habis sholat subuh emang langsung meriang badan dia gitu. Gue main PS berdua, dia duduk di bangku sofa gini Bang. Dia duduk sambil senderan begitu, sambil main HP dengan selimut di, ya orang demam gimana sih. Dan gue ngeliat mukanya juga udah pucat banget gitu. Terus gue bilang, lu yakin nih kita mau terusin liburan nih, pulang aja deh gitu. Terus sakit gue gitu, enggak udah lanjut aja gitu. Dengan suara yang berat Bang. Dia ngomong, kalian lanjut aja gitu. Dengan suara yang berat, suara orang tua gitu. Gue lanjut karena gue mikir itu dia kan, kayak gitu kan. Soalnya ya dia masih bisa ngapa-ngapain kok gitu. Gue berdua pun masih positif banget gitu. Pikiran gue gak aneh-aneh gitu. Ya udah, akhirnya gue main PS berdua, main PS. Temen gue bilang lah, lapar nih gitu. Lapar, mie masih ada nggak ya? Lah masih ada lah, orang baru banget nyampe. Lu beli banyak kan? Ya udah masak mie. Gue masak mie ke dapur. Itu pagi ya, posisinya pagi itu jam 10 Bang. Jam 10 pagi. Yang kalau masuk logika tuh nggak ada setan pagi, nggak ada gitu kan. Gue nyalain kompor, gue masak mie. Terus gue teriak dong sama temen gue, lu adanya tinggal mie rebus doang nih gitu, udah nggak ada mie goreng gitu. Temen gue bilang juga, ya udah nggak apa-apa Pi, mie apaan aja gitu. Ya udah akhirnya gue masak. Terus yang gue lihat, temen gue yang lagi sakit tuh nyamperin gue ke belakang, nyamperin gue.
Dia bilang, saya mau dong, tapi pakai bawang putih ya. Jadi gue nengok ke dia, lu bener aja lu. Dia cuma nyengir gitu dong, langsung balik lagi ke sana. Di situ gue sempet bengong karena nyengirnya itu tumben-tumbenan nih temen gue dengan dinginnya. Biasanya orang itu nggak sampai kayak gitu. Dari situ gue sempet kaget juga. Apa emang karena bawaan dia sakit? Oh ya udahlah, mungkin dia mau masuk angin karena dia demam atau masuk angin ya. Pokoknya minta bawang putih lah pokoknya buat mengeluarkan angin kan. Pikirnya karena sakit aja ya. Iya. Dan dia biasa ngomong pakai kata saya. Enggak pernah. Kayak gitu, sempet kaget juga. Suaranya berat banget gitu. Suara laki-laki tua lah, diseret gitu ngomongnya. Ya udah gue bikinin dong, tapi gue bilang gue nggak ada bawang putih. Gue teriak lagi, nggak ada suaranya gitu. Oh ya udah, berarti setuju dong. Kira jadi, bikin mie jadi semuanya. Gue bawa dong ke ruang tamu tadi tempat kita main PS berdua. Sampai ruang tamu kita makan dan gue tanya sama temen gue, karena temen gue kaget nih yang satu, lah lu bawa 3? Lah iya, si ini minta gitu. Hah? Gue nggak minta Pi gitu. Gue dari tadi di sini, tanya aja. Lah, lu ke belakang tadi minta bawang putih juga. Gue bilang, ini gue yang sakit apa yang sakit sih? Di situ pada diem-dieman tuh. Mau nggak mau dong, akhirnya dia nyoba makan. Tapi ini kan ngebul bang, baru banget mateng, panas. Nah, teman gue ini yang sakit. Gue makan santai berdua, nah ini teman gue langsung angkat begini piringnya. Panas-panas bang mie-nya. Gue baru ngeliat si teman gue itu makan kayak gitu. Dia makan mie cepet banget, dan ini piring sampai dijilatin begitu. Pas selesai, bawang putihnya mana? Gitu. Dengan mata yang melotot sedikit gitu. Gue bilang, wah, gue liat-liatan dong sama temen gue. Wah, surupan nih. Temen gue bilang kayak gitu. Soalnya gue ngeliat dia dan temen gue ngeliat dia juga, itu udah kosong banget matanya gitu. Dan bener aja pas setelah kita senggol-senggolan, dia jatuh. Akhirnya gue bangunin, gue senderin, gue kasih air kan. Dia gak mau tuh. Kasih air, pas gue mau dikasih air, tangan gue dipegang, diginin. Itu kukunya percis yang nyantel begini. Itu yang tadinya gak ada kuku, temen gue kayak berasa banget gue dicengkrem gitu. Dipegang tangan gue pas mau ngasih minum air. Terus gue minta tolong dong sama temen gue, ini. Pas dilepasin akhirnya, dia senyum sama gue, si temen gue nih yang surupan. Dia senyum sama gue, terus dia ketawa. Ketawanya itu suara perempuan yang pernah gue denger ketika pas ngetok-ngetok kamar gue itu, suara ketawanya. Ya udah, habis itu temen gue kan karena nggak tahu kan, so tahu dia kayak nanya kesurupan tuh, ditanya lah sama temen gue gitu, dengan so taunya gitu. Dan akhirnya gue panik dong, daripada banyak nanya, salah nanya, kira gue minta tolong gitu sama si temen gue ini gitu. Telepon orang villa dari kemarin gue nggak nemuin orang villa, ini kacau banget villa gitu. Gue cari kan di nomor telepon di HP temen gue. Nah kebetulan HP-nya itu lagi nggak dikunci nih, HP si yang kesurupan ini nih. Gitu, soalnya dia habis main HP kan, dan emang dia lock screen-nya nggak pernah yang lama gitu, nggak pernah langsung mati gitu di HP-nya. Gitu. Akhirnya gue cari namanya. Nah, gue nggak sengaja kan ke WA-nya, gue cari semuanya, terus ya udah ada namanya. Oh, ini dan villa gitu, gue nggak tahu lah, random. Pokoknya yang ada namanya villa aja gue telepon gitu. Nah pas di telepon itu kaget, gue dengar suaranya. Kenapa dek gitu? Om bentar lagi kesana kok gitu. Kalian aman-aman aja gitu. Om udah ngabarin orang rumah juga. Makasih ya, udah mau nyewain villa Om gitu.
Lo belum sempet ngomong di telepon itu? Belum. Gue baru ngomong gitu doang nih. Nih orang udah nyerocos gitu. Terus gue bilang, enggak. Itu Pak, sorry Pak. Saya ini temennya ini mau minta tolong ini kesurupan gitu. Gak ngerti, kita nggak ada orang, itu cuma bertiga. Nah dia si bapak itu kaget. Oh iya oke sebentar lagi sana gitu. Akhirnya lama itu kira-kira ya 15 menit lah, 15 menitan baru datang tuh. Dan dengan gue segala cara gimana supaya akhirnya itu si temen gue yang kesurupan gue iket bang. Gue iket di bangku supaya dia nggak berontak, karena emang si ini dia masih ketawa dan masih berontak, berusaha buat ngebunuh, bukan ngebunuh ya, gimana caranya gue dapet gitu, sampai tangannya tuh sampai mau ngambil baju gue gitu, gue sampai mau dicekek gitu sama si teman gue ini yang kesurupan gitu. Ya udah, terus datang dong. Pas datang kaget gue, soalnya langsung si bapak ini bilang, ponakan saya kenapa gitu. Lah berarti ini villa itu dong ada sangkut pautnya gitu. Tapi di sini gue masih nggak tahu gitu, nggak terlalu mentingin lah, karena di sini gue mau liburan kan. Gue mau liburan, gue nggak perlu tahu ini punya siapa itu punya siapa, nanti gue mau liburan. Dan tapi gue nggak begitu ngegubris itu ponakan atau apa. Mungkin apa namanya, ada yang sok dekat lah kan, banyak sekarang orang yang kayak bilang langsung bilang ponakan atau apa, enggak kayak gitu. Dan habis itu langsung lah disadarin sama si bapak itu. Akhirnya terpaksa kepo kan, dia cerita tentang apa yang terjadi gitu. Dan sebenarnya ini tuh termasuk ya rahasia lah menurut gue gitu. Ini makanya nggak gue sebutin nama daerahnya, nama villanya, dan di cerita ini nggak gue sebutin semuanya. Nama temen lu juga nggak disebutin yang Enggak. dari tadi ya? Dari tadi itu nggak disebutin, karena emang tertutup banget sebenarnya. Dan itu cerita lah, ternyata di villa itu pernah terjadi pembunuhan. Aduh. Kata si bapak itu, di rumah ini dulunya bekas ada pembunuhan seorang sepasang kasih gitu. Yang niatnya liburan ke sini, dan ternyata si cowok ini punya dendam sama si perempuan ini. Gitu. Gue nggak ngerti permasalahannya, nggak pengen tahu juga sebenarnya, tapi dia maksa cerita. Mungkin dia mau ngasih tahu biar agak tahu jalan ceritanya sedikit, tapi gue nggak begitu peduli banget sih sama apa yang diceritain bapak itu. Kan temen lo udah kejadian kesurupan dan lain-lainnya tadi soalnya ya? Iya, gue udah ya jadi harus tahu gitu. Ya udah, terus habis itu cerita pasang kasih cowoknya ngebut si ceweknya ini, posisinya lagi hamil. Nggak tahu akibat kenapa, pokoknya dia lagi hamil, dibunuh. Dan habis itu mayatnya itu ditaruh di kolong kasur yang pas temen gue tidur. Posisinya itu kamar yang pas temen gue itu yang tidur di kolong kasur itu. Yang tadi dia ada di kolong kasur nyambung sama yang diceritain bapak ini. Ya, akhirnya gue cerita dong. Tadi si ini dia tidur di kolong kasur. Yang bener Kang. Ya udahlah, pindah aja lah Pak gitu. Kita mau niat liburan ke sini, jangan aneh-aneh gitu. Niat liburan kok malah jadi begini. Akhirnya kita semua pindah ke villa yang sebelah.
gitu. Pindah ke villa sebelah, yang kebetulan masih lingkupnya si bapak ini gitu. Dia penjaga villa komplek gitu lah. Pengelola ya di sana. Ya, temen gua nih yang kesurupan itu ditemenin lah sama si bapak-bapak itu. Akhirnya kita berempat. Dan gua satu kamar sama si temen gue ini yang tidur di kolong kasur ini. Gitu. Kira dia berdua, gue berdua juga. Soalnya kamarnya cuma 2 gitu yang di villa itu, dan cuma 1 lantai doang, nggak ada lagi gitu. Nggak ada 2 lantai kayak yang di villa tempat itu ceritain. Lebih kecil. Ya menurut gue ya baguslah kecil dan nggak terlalu serem juga. Gue pikir aman dong karena udah pindah. Pas kita lagi mau istirahat, si bapak-bapak ini bilang, saya harus membuat persembahan. Wah, kaget. Apa lagi nih? Ini tiba-tiba nih. Iya. Si bapak-bapak ini ngomong gitu tiba-tiba. Karena mungkin ya ini apa tanggapan gue aja. Karena ngelihat kondisi si teman gue ini semakin parah bang. Ini jam berapa bang? Ini siang loh. Masih siang? Masih siang, masih ya jam 12 lah. Jam 12, jam 1 abis johor gitu. Tapi kan ini karena di dataran tinggi jadi ya agak-agak gelap gitu kan. Kabut udah turun soalnya. Jam-jam 1 lah. Kaget semuanya. Termasuk si temen gue ini yang lagi sakit itu, dia sampai ngeliatin gue juga tapi dia nggak bisa ngomong, kayak nggak kiri kanan gitu, ngasih kode gitu kayak sebenarnya dia tuh takut gitu. Gue bilang liburan apa lagi sih ini, kata gue liburan kok begini gitu. Gue ngedumel dong. Ya udah mau nggak mau kan kita lanjut. Nggak peduli lah si bapak itu bikin persembahan apa lah, yang penting gue bisa selamat sampai besok hari gitu. Gitu ya udah. Kita masuk kamar. Si bapak itu nganter temen gue di kamar sebelah. Kita sebelah-sebelahan kamarnya. Dan si bapak ini keluar. Ada salah satu pohon beringin, nggak begitu gede, cuman ada batang-batangnya yang serat-serat ngejungkai gitu. Ada satu ayunan juga di situ, dan ada satu wadah kecil. Dia bawa sesajen itu yang masih ada di pohon itu, dipindahin ke belakang. Jadi villa gue ini semua belakangnya ada tamannya, taman kecil lah gitu. Akhirnya ditaruh di situ. Pas setelah itu, ini masih jam 4:30, gua ngedenger dan temen gue juga ngedenger suara telapak kaki kuda jalan begitu bang, yang lagi ngangkut andong gimana sih, delman sama kerincingannya gitu. Itu percis banget posisinya ada di depan villa gue, di depan pintu. Karena kamar gue dekat sama pintu. Gue nggak dengar, akhirnya gue colek-colekan sama temen gue. Anjir, masih sore anjir, ada kuda. Lihat. Akhirnya gue masuk ke senggolan. Akhirnya gue ngeliat ke jendela. Nggak ada apa-apa bang. Dan dilihat lagi sama temen gue keluar ngecek, nggak ada apa-apa. Cuma ada kabut di depan pagar villa gue. Itu kabut, nggak kelihatan warung yang di sebelah sana. Depan pagar, di luarnya? Iya, di luarnya. Jadi kabut nutupin pagar gitu. Tapi area dalamnya tetap kelihatan jelas dalam pagar. Dengan asap-asap kabut gimana sih yang samar-samar gitu. Lanjut, abis itu temen gue inisiatif ke belakang, nyalain lampu karena udah mau maghrib. Belakang ngelihat si bapak-bapak ini lagi masang dupa. Temen gue cerita, Pi tadi gue ngeliat
si bapak ini masang dupa. Aduh, aneh. Ini udah mau maghrib loh, gue bilang. Iya, gue nggak bisa ngelarang dong, kata dia, biar kita selamat gitu. Nah, nih model kayak apaan lagi sih nih, kata gue. Yaudahlah, bodo amat lah. Gue udah kesel banget bang. Yang penting gue besok pagi mau pulang. Gue bilang gitu sama temen gue. Mau nggak mau, temen gue yang sakit itu harus pulang juga gitu, apapun kondisinya. Nah ini pas azan maghrib, kita semua ngedenger suara alat musik. Gak ngerti ini gue gamelan atau ada campur-campur musik-musik Sunda gitu, tapi ada gamelannya. Itu gue ngedenger ada di suara kamarnya si temen gue yang sakit ini. Gue kira dia lagi nyetel YouTube kan. Gue cek tuh berdua, kenceng banget suaranya. Tegas jelas. Tegas jelas. Kan pintu kamar gue juga nggak ditutup soalnya. Ya gue tutup, gue buka, makanya gue bisa ngedenger jelas gitu. Temen gue ini yang lagi sakit, dia posisinya di tempat tidur tapi kayang begini bang. Waduh. Itu gue bener-bener ngelihat kayak di adegan film. Itu yang setan kayang-kayang begitulah pokoknya. Itu gue ngelihat sampai gue teriak manggil si bapak itu. Si bapak itu masih ada di belakang. Gue teriak, Pak sini pak gitu. Ini dia begini nggak sadar, mulai lagi nih. Terus si bapak ini dengan percaya dirinya, terus dia ketawa kayak ngeledek nih. Kalian masuk perangkap gitu. Hah? Iya. Selama ini kamu yang dicari. Ini gue yang ditunjuk. Kamu yang dicari sama si perempuan. Tahu suara ketawa pada saat itu malam-malam? Berarti si bapak-bapak itu sebelumnya dia udah tahu dong apa yang kalian alamin. Ya, dia bilang gitu, kamu yang dicari sama sosok perempuan itu. Pas ngomong itu, si yang kesurupan ini langsung jatuh. Dar. Azan maghrib selesai. Akhirnya di situ gue sholat, kita semua sholat berdoa. Termasuk yang kesurupan tadi? Yang kesurupan masih dia belum sadar, masih disadarin sama si bapak ini. Dan gue inisiatif, gue nelpon guru ngaji gue di sana, di daerah Bandung, tapi lumayan jauh dari tempat gue yang itu. Akhirnya gue telepon, gue minta tolong datang dong gitu. Alpi lagi ada di sini, lagi butuh bantuan ini. Gue ceritain singkat di telepon. Kira Ustadz itu, guru gue itu datang, dan itu si bapak ini panik gitu, karena nggak sembuh kan. Udah segala cara dia upayain supaya si temen gue ini sembuh. Kira Ustadz itu datang, pas ngeliat Ustadz itu, si temen gue ini serupan lagi gitu, tapi dia nangis gitu. Gue nggak ngerti kenapa nangis sesegukan gitu. Dan itu nggak ditanya sama Pak Ustadz itu, langsung dikeluarin. Malam itu juga dikeluarin. Selesai dikeluarin semua, gue mau bergegas pulang. Malam itu gue semua bertiga udah sepakat harus pulang, dan temen gue pas sadar juga dia minta pulang gitu. Gue bisa mati di sini, dia bilang, karena jalanan yang curam dan kabutnya begitu banyak. Akhirnya gue mutusin subuh pulang bang. Jadi malam itu kita begadang
Di malam itu kita begadang sambil nunggu subuh, dan akhirnya si bapak ini pun ngaku cerita gitu. Ternyata bapak ini juga dia nggak begitu tahu asal usulnya, cuma dia itu orang kedua bang. Orang kedua dari salah satu ya tokoh masyarakat lah ternyata di situ dia gitu. Akhirnya dicerita ulang lagi yang soal pembunuhan itu. Dan emang bener pure ada pembunuhan, ada seorang kekasih yang dia meninggal, dibunuh, ditaruh di kolong kasur itu, dan itu baru ketahuan besokan harinya. Dan habis itu cewek itu dikubur di dekat situ. Karena Pak Ustadz bilang, ini Pi, lu harus ke makamnya. Akhirnya gue ke makamnya sama semuanya, sama si bapak itu. Dan di situ kita nyampe di makam, kita semua baca doa, kita kirim Fatihah buat beliau. Pundak gue merasa lega dan hati gue merasa lega banget, kayak yang tadinya itu emang pundak gue berat banget dari semalam itu, dan sesak juga napas. Pas setelah pagi itu gue ke kuburan itu udah baca doa, akhirnya semuanya berakhir di situ. Sebenarnya ini gue nggak boleh cerita terlalu panjang bang, gitu. Karena emang ini cerita sebenarnya yang nggak boleh diceritain, jadi ditutupin gitu, ditutupin banget. Dan dari tadi pun gue menyamarkan nama-namanya dan daerah semuanya, karena emang harus banget ditutupin, karena agar niatnya itu villa ini nih masih bisa dipakai gitu sama orang banyak gitu. Karena kalau ini kebuka takutnya villanya jadi nggak laku atau apa gitulah ya. Takutnya gitu, jadi nggak laku atau apalah gitu. Dan si bapak yang cerita sama Bang Alfi ini, yang tadi masang dupa itu, ini orang kedua dari kejadian itu. Iya, orang kedua. Bukan orang yang di saat nemuin jenazah itu ya? Enggak, bukan. Bukan, jadinya beneran orang keduanya. Beneran orang kedua. Oke. Dan tapi emang dia dari awal tahu ada kisah itu? Dia tahu, cuma mungkin diceritain juga gitu. Tapi emang mungkin dia pernah ngalamin juga gitu. Gitu. Dan semuanya juga dikasih tahu ya, karena makamnya pun dikasih tahu gitu. Tapi waktu kejadian adanya pembunuhan tadi, bapak ini cerita nggak gimana si lakinya dari pasangan ini nih, si lakinya hilang gitu aja kah atau gimana gitu, nggak menceritakan nggak? Dia juga nggak tahu persis itu si cowoknya kemana gitu. Apa ditindak hukum atau gimana itu nggak tahu? Nggak ngerti juga, nggak diceritain. Dan sebenarnya emang di sini juga gue niat hiburan gitu, nyari hiburan juga gitu. Jadi gue nggak terlalu nggak mau nanya lebih dalam lagi ya? Nggak mau tahu lah pokoknya. Dan berarti kalau si perempuan ini ditaruh dimakaminnya di nggak jauh dari villa, berarti perempuan ini nggak dipulangin ke rumahnya dong ya? Langsung dimakamin di situ. Biar gak ada berita-berita keluar dan lain-lain ya. Iya. Kayak gitu berarti ya. Dan gue juga nggak ngerti, pokoknya ini kuburan udah di situ bang. Gue nggak mau tahu gitu. Udahlah pokoknya di situ gue cuma disuruh ziarah gitu ke situ, udah kelar gitu. Yang penting gue bisa selamat pulang gitu aja. Tujuannya ziarah ya udah biar menghormati dan ikutin arahan dari Pak Ustadz tadi ya. Dan berarti itu sebenarnya sampai selesai lo di villa itu ya, karena di hari ketiga ya. Cuman dengan semua gangguan yang terjadi. Nah temen lo yang kesurupan itu gimana jadinya? Ya udah sembuh setelah? Pas setelah itu temen gua abis kita baca doa semua, temen gue itu muntah. Muntah, gue gak ngerti, campur-campur ada hitam-hitam begitu muntahnya. Dan sampai habis muntah, pas dikasih air sama Ustadz sembuh dan kembali normal. Dia bilang, kita mau kemana? Dia bilang, loh
Berarti dia nggak tahu dong. Kemarin kita ngapain aja dia. Oh, kejadian apa yang terjadi di situ dia nggak tahu. Kemarin kita ngapain aja gitu. Dia sadar itu pas baru nyampe aja, dia bilang, lah kita kan baru nyampe gitu, kok udah mau pulang? Oh, dengan yang sikapnya di tengah jalan tadi kayak di baru nyampe minta mie dan lain-lain, sikapnya berubah itu ternyata itu emang udah bukan dia. Iya, pas lagi mau makan mie tuh udah bukan dia gitu. Gue bisa makan mie kan gitu, dia bilang gitu. Pas mau makan mie, pas dia mau makan mie baru dia bener-bener ngeblank kata dia. Dan bener sih pengelola villa itu, omnya dia itu bener tuh. Enggak, ngaku-ngaku aja itu. Kok bisa sih si pengelola villa ini? Itu kan pas ditelepon awalnya tahu ya, ngabarin ya, ngasih taunya ya. Dan dia mengaku-ngaku aja karena sebelumnya dia nyewa villa juga temen gua. Jadi pas sebelum gua kasih itu dia nyewa yang villa yang satunya yang rame gitu. Dengan orang yang sama ternyata gitu. Gue pikir juga itu omnya, gue kira kan. Akhirnya semua kejadian itu kelihatan dan nyambung sama apa yang terjadi dan diceritain sama pengelola villa ini. Iya. Dan yang dia bilang, om udah ngabarin orang rumah dong. Nah maksudnya itu dia jalan-jalan itu sama keluarganya waktu itu emang ke villa itu yang samping. Jadi ya mungkin pantas aja dia tahu keluarganya gitu nomornya, karena emang itu ada terusan chatan dari apa namanya kontak operan gitu. Berarti kan mungkin dia minta di nomor keluarganya mungkin gitu. Nomor si bapak villa itu di WA itu. Oh, jadi karena emang si temen lo ini pas terakhir datang ke sana sama keluarga dan lain-lain berhubungan sama itu. Kayak gitu. Nah tapi setelah itu nggak ada. Kalau kalian pulang nggak ada gangguan apapun yang nyampe-nya ke rumah atau apa, nggak ada ya? Udah selesai di situ ya? Iya, tapi sampai sekarang pun gue masih suka inget sosok si perempuan itu. Gak tau kenapa. Dan sama bapak-bapak yang tadi lo bilang itu ya? Iya. Itu nggak bisa lupa tuh ya? Bisa lupa gue. Karena apa? Karena mukanya jelas ada di mata lo ya, apa yang lo lihat gitu ya. Dan kalau perempuannya sendiri, cuman sebenarnya nggak mengganggu lo setelah itu ya. Tapi sampai sekarang tuh masih terbayang-bayang mukanya seperti apa. Yang sosok perempuan cantik itu bang, yang rambutnya segini. Dan emang cantik yang lo lihat. Cantik. Tapi di sini ada bercak darah gitu kan. Gue nggak ngerti di lempengan baju bawah ke bawah sini ada bercak darah gitu. Dan tangannya pun penuh darah gitu. Nah itu yang sampai sekarang masih gue ingat kalau gue lagi bengong dimanapun. Dan nggak tahu kejadian kayak apa yang dialami sama temen lo nih, yang mendadak pindah ke bawah kasur ini, cuman kalian yang ngalamin kah, atau yang nyewa di villa itu sebelumnya ada yang ngalamin juga apa enggak, itu nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Tapi ada kemungkinan juga itu bisa terjadi ya, karena kalian yang baru datang aja kejadian seperti itu. Mungkin. Ini liburan di awal tahun kemarin ya? Iya, ya awal tahun ini. Tahun ini di Januari lah. Belum lama. Belum lama banget. Dan ya padahal ya sebenarnya ini butuh keberanian juga buat lo ceritain ini ya, karena bener. Yang kan privasi. Udah privacy terus dengan kejadian-kejadian yang ya kalau dibilang bisa apa ya, krusial lah hal ini nih, karena sebuah tragedi besar lah. Iya. Dan sama mereka ditutup ya. Dan akhirnya sekarang bisa diceritain ya. Iya. Paling nggak udah nggak ngeganjel ya. Bener. Nah buat temen-temen yang nonton dari awal sampai habis, lo bisa tulis di kolom komentar apa yang dialamin sama Bang Alfi ini dan teman-temannya di sebuah villa di Bandung ini. Mungkin kita nggak bisa nyebutin tempatnya, daerahnya dan namanya gitu, karena ada privasi yang harus dijaga ya. Benar. Nah kalian bisa tulis kolom komentar gimana pengalaman yang dialami sama Bang Alfi. Bang Alfi ada Instagram atau apa nggak yang bisa, mungkin teman-teman kadang ada yang mau tahu nih Instagram dari narasumber, apa tuh Bang? Alfi Hamdi 12. Oke, nanti kalian juga bisa lihat di bawah Instagramnya Bang Alfi. Sekali lagi thank you banget ya Bang. Siap.
Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri ini. Tinggal DM aja ke Instagram Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan klik subscribe-nya biar kalian dapat update terbaru dari Narasi Misteri. Yaudah kalau gitu, gua Randy Mulya pamit, mewakili Bang Alfi pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,